Ah, Guys, kalian sadar nggak sih sebenarnya biasanya negara yang suka dengan teori konspirasi, yang suka dengan hantu-hantu, biasanya ya, nggak semuanya tapi ya, biasanya negara ini susah maju. Jadi kalau saya ngomong seperti ini, pasti banyak nanti yang marah-marah. Yang lebih mengerikan daripada konten horor itu adalah orang yang suka dengan konten horor. Jadi di video sebelumnya saya pernah mengkritik konten kreator yang bertema horor. Tahu apa yang terjadi? Yang lebih mengerikan, yang lebih horor daripada konten horor itu adalah penyuka konten horor. Saya diteror, saya di framing gitu ya. Saya dikata-katain sesat ya, dikata-katain si paling intelek gitu ya, sok paling intelek gitu. Jadi jelas-jelas di video saya katakan kalau lu mau bantah pakai data. Menurut sumber yang ilmiah, hantu itu tidak terbukti secara ilmiah. Bukan menyerang pribadi gue gitu. Jadi di Konoha itu kalau kita mengkritik sesuatu itu, ya mereka berpikir kita menyerang pribadi mereka. Enggak. Saya menyerang ide gitu. Kalau ada ide yang mengatakan bahwa hantu itu ada, buktikan, kasih data ilmiah gitu. Ya, jadi kenapa saya kritik konten hantu-hantu? Kenapa saya kritik konten teori konspirasi? Supaya kita dalam berpikir itu jangan terlalu berhalusinasi. Jadi kalau satu negara itu terlalu banyak orang yang berhalusinasi, ya tidak bisa berpikir rasional, tidak bisa berpikir logis, dan lain sebagainya, tidak bisa berpikir sebab akibat, yang terjadi apa? Akan banyak orang yang kena penipuan. Jadi tanpa kita sadari, Indonesia itu salah satu sarang konten hoax. Bahkan konten-konten yang edukasi itu tidak disukai oleh warga Konoha. Makanya saya itu sering bahas yang remeh-temeh gitu, yang recehan gitu. Karena itu yang disukai. Kita sebagai kaum intelektual itu, kalau kita bikin konten terlalu intelek itu membosankan. Bikin ngantuk gitu. Data ilmiah itu bikin ngantuk, guys. Itulah alasannya kenapa orang lebih suka teori konspirasi. Suka hantu-hantu. Data ilmiah itu bikin orang stres gitu ya. Menggoncang iman gitu. Jadi mohon maaf bagi itu videonya. Saya kritik teori konspirasi, saya kritik hantu-hantu itu demi kemajuan bangsa kita. Bukan karena saya iseng gitu ya, bukan karena saya julik terhadap orang lain, bukannya. Jadi mari kita berdebat by data, by fakta gitu. Jadi baru-baru ini lagi viral di media sosial, di mana ada katanya yang ada semacam kabar burung penampakan daripada UFO. Saya juga nggak tahu apakah UFO ini benar atau tidak. Tapi yang jelas, mereka mengait-ngaitkan ini dengan Donald Trump. Warga Konoha itu tiba-tiba bersimpati dengan Donald Trump. Yang awalnya mereka jelek-jelekin karena menyerang Iran, sekarang sudah mulai bersimpati dengan Donald Trump. Mereka sudah mulai mengatakan, Donald Trump aja percaya dengan UFO. Masa lu nggak percaya sama UFO? Ya, emang siapa lu? Donald Trump aja percaya itu sama UFO. Masa lu sok-sok nggak percaya dengan UFO? Guys, mau Donald Trump, mau siapapun, bisa saja melakukan kesalahan. Bahkan saya sendiri, saya tidak mengatakan saya si paling suci, si paling benar gitu ya. Tapi gini guys, saya juga akan percaya UFO itu ada. Saya juga akan percaya bahwa UFO itu bukan teori konspirasi. Kalau buktinya kuat. Kalau buktinya belum kuat, ya berarti kita mau klasifikasi ya, konten UFO ini atau penampakan UFO ini bagian daripada keyakinan, ya kan? Keyakinan itu kan punya definisi kita percaya dengan UFO, walaupun UFO itu tidak terbukti secara ilmiah, ya, buktinya belum kuat, ya tidak terbukti secara empiris, ya masih sebatas ranah keyakinan. Dan yang lebih anehnya lagi, Amerika salah satu negara maju, satu-satunya negara maju yang percaya dengan hantu dan teori konspirasi. Aneh bin ajaib. Amerika itu negara yang sangat aneh sekali. Bahkan Donald Trump juga seperti itu. Percaya sesuatu hal yang berbau UFO. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Donald Trump ini percaya dengan UFO?
Apakah karena dia religius? Apakah ada hubungan religius dengan percaya dengan UFO? Apakah ini nyambung? Apakah percaya dengan UFO itu logika mistika? Apakah dalam agama ada istilah logika mistika? Saya tidak akan menyimpulkan, silakan simpulkan sendiri. Kalau Donald Trump itu rajin ibadah, apakah dia percaya dengan logika mistika? Apakah ini yang mempengaruhi kenapa Donald Trump itu semakin hari semakin percaya dengan UFO? Apakah dipengaruhi karena dia rajin gereja, rajin ibadah gitu? Apakah dalam agama itu ada istilah logika mistika? Apa definisi dari logika mistika? Logika mistika itu sesuatu hal yang berbau hal dianggap logis, tapi itu bukan sesuatu hal yang logis atau logika. Seperti misalnya perdukunan, mistis, dan sebagainya. Ya, mistis dan perdukunan itu kan nggak terbukti secara ilmiah ya. Makanya disebut dengan logika mistika. Nah, bagaimana dengan surga? Bagaimana dengan setan? Jadi dalam agama Kristen itu ada iblis ya. Apakah iblis ini sama dengan logika mistika? Apakah bumi datar itu logika mistika? Apakah manusia berasal dari tanah itu logika mistika? Apakah ada hubungan DNA manusia dengan tanah? Apakah ini bagian daripada logika mistika? Apakah doktrin itu logika mistika? Saya tidak akan menyimpulkan. Silakan simpulkan sendiri. Jadi jangan berpikir saya itu mengarahkan Anda untuk tidak percaya dengan agama. Enggak, bukan itu tujuan saya. Tujuan saya itu untuk menggoncang keimanan Anda. Bukan, sorry. Bukan keimanan. Menggoncang pikiran Anda. Jadi kalau pikiran kita tuh lama nggak digoncang gitu ya, nggak diaktifkan, ya lama-lama kita jadi susah maju guys, susah berkembang. Bagaimana dengan teori konspirasi? Teori konspirasi itu definisinya apa sih? Teori yang tidak terkonfirmasi. Artinya kalau ada banyak teori konspirasi, ya berarti ada banyak info-info yang tidak terkonfirmasi. Lalu kapan teori konspirasi ini jadi kenyataan, jadi fakta? Ya ketika terkonfirmasi. Bagaimana dengan UFO? Apakah UFO itu terkonfirmasi? Enggak. Kalaupun misalnya ada gambar, foto gitu ya, itu kan biasanya samar-samar, sama seperti hantu. Guys, kalian pernah nggak sih bertanya dalam hati, kenapa penampakan itu selalu di tempat gelap gitu ya, samar-samar ya, kameranya buram dan sebagainya, kenapa? Apa alasannya? Ya karena hantu itu masih sebatas keyakinan gitu. Itu guys, tanpa kita sadari. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti banyak nanti yang kejang-kejang kalau nyotan berjamaah ya sambil ngata-ngatain gue. Sok tahu lu, emang lu lebih hebat daripada Kamar Jerry, emang lu lebih hebat daripada Nadia Omara, lu lebih hebat daripada Helmi Yahya yang percaya teori konspirasi gitu. Enggak, gue nggak ngomong seperti itu guys. Tapi biasanya negara yang percaya dengan teori konspirasi, yang percaya dengan hantu-hantu, susah maju. Karena apa? Karena cara berpikirnya aneh gitu. Contoh misalnya, ketika terjadi banjir di Sumatera, ada banyak warga Konoha mengatakan, oh ini pasti ada penunggunya marah. Oh ini karena azab gitu. Jadi cara berpikir itu ngawur gitu, nggak nyambung. Ya, tujuan saya itu apa? Tujuan saya itu supaya cara berpikir kita itu jangan ngawur gitu, jangan mengawang-awang gitu. Ya, itu yang jarang kita sadari. Mohon maaf bagi interviewnya, saya tidak akan berpihak pada siapapun di sini ya. Saya tidak berpihak pada UFO gitu ya. Jadi jangan langsung emosi gitu ya. Coba kasih data gitu yang mengatakan bahwa UFO itu ada. Menurut data, menurut sumber yang ilmiah, UFO itu nggak terbukti secara ilmiah. Lalu bagaimana kita mengatakan bahwa UFO itu terbukti secara ilmiah? Orang buktinya nggak ada. Kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak yang kejang-kejang gitu. Karena nggak jarang, maksudnya jarang banget orang yang tidak percaya dengan teori konspirasi dan hantu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa di Konoha itu banyak orang yang percaya dengan hantu? Apakah ini ada hubungannya dengan setelah kita meninggal, kita ada kehidupan setelah meninggal gitu? Apakah ini ada hubungannya? Apakah ini ada kaitannya? Setelah kita meninggal, kita hidup kembali gitu, di alam lain gitu? Kalau kita nggak percaya dengan hantu, ya apakah ini membatalkan bahwa ketika ada
Kalau misalnya nih ya, orang meninggal lalu hantunya nggak ada gitu, apakah ini membatalkan iman gitu? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya berpihak. Saya nggak mau berpihak di video ini ya. Silakan simpulkan sendiri. Mohon maaf guys, saya mengganggu pikiran Anda. Pikiran yang tidak pernah diganggu itu tidak akan layak dijalani. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Lalu pada intinya gimana? Saya mengatakan bahwa UFO itu sebatas keyakinan, hantu juga keyakinan. Kemudian apakah hantu itu logis? Enggak juga. Ya, hantu itu enggak logis, sebatas keyakinan. Apakah keyakinan itu logis? Ya mungkin mengarah ke logika mistika kali ya. Hantu itu kan logika mistika. Kita meyakini bahwa hantu itu ada, itu logika menurut kita pribadi. Logika itu kan sebenarnya kan susah kita pahami ya, karena keterbatasan bahasa. Bahasa Indonesia itu kan bahasa yang masih muda ya, masih tergolong miskin ya, dibandingkan dengan bahasa lain gitu. Sehingga apa? Sehingga susah ya menerjemahkan definisi daripada logika itu. Karena banyak bahasa-bahasa Indonesia itu yang bersumber dari kata serapan gitu ya. Artinya kita pinjam dari bahasa lain. Seperti logika, logis. Logos itu kan bukan bahasa Indonesia kan, itu bahasa luar kan. Rasional itu kan bahasa luar. Banyak ya bahasa-bahasa dari luar kita pinjam. Bahasa Arab gitu ya. Bahasa Arab, insya Allah kita pinjam dari Arab gitu. Yang ada banyak ya bahasa-bahasa yang kita pinjam. Kenapa? Karena saking miskinnya bahasa kita. Kalau bahasa kita kaya, kita nggak mungkin pinjam gitu. Ya, jadi ada banyak orang keliru apa itu logika. Mereka melihat hantu itu, mereka menganggap bahwa itu logika. Padahal definisi logika nggak seperti itu. Logika versi masing-masing gitu ya. Logika versi pribadi masing-masing. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Sebelum kita lanjut, jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara mau menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Saya tidak akan berpihak di video ini. Sekian video ini, terima kasih sudah banyak memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.